Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah kemurahan hati Tuhan. Kemurahan hati Tuhan. Yesaya pasal 66 ayat yang kedua, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Wow! Ternyata Tuhan memandang seseorang dengan berbeda, yaitu siapa? Kategorinya adalah orang yang tertindas, patah semangat, gentar terhadap firman Tuhan. Waduh, ini penting saudara. Kalau kita mau menjadi orang yang dipandang Tuhan, ternyata kita nih harus menjadi orang yang bukan berarti kita harus hidup tertindas terus, saudara ya. Terus harus patah semangat, bukan. Justru Tuhan tuh memberikan attention lebih kepada mereka yang tertindas. Enak gak sih ditindas? Gak enak sebenarnya. Dan kepada mereka yang sedang patah semangat, lelah berarti ya, ikut Tuhan tuh kan bisa lelah juga. Dan yang gentar kepada firmanku, ini penting. Gentar tuh berarti lebih dari takut ya, dalam artian, wah segen banget, jangan sampai kita bikin salah di hadapan Tuhan. Aduh, kalaupun salah pengen cepet-cepet berberes sama Tuhan, gitu loh. Itu gentar terhadap firman Tuhan. Nah, saudara, Tuhan yang begitu besar, Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi dalam keadaan yang luar biasa, kebesaran yang luar biasa itu, Tuhan ternyata selalu menaruh pandangannya kepada orang-orang yang tertindas, patah semangat, dan yang gentar kepada firman-Nya. Ternyata Tuhan adalah Tuhan yang sangat berbelas kasihan, sangat memperhatikan orang lemah, sangat memperhatikan mereka yang tertindas, mereka yang patah semangat. Nah, kalau ada di antara saudara yang sedang dalam keadaan tertindas dan sedang patah semangat, dengar ini baik-baik. Tuhan dekat dengan Anda, mata Tuhan memandang Anda. Mata Tuhan sedang tertuju kepada Anda. Anda harus berbangga, kita harus berbangga. Bukan kita berbangga karena nih, gue ditindas nih, gue happy. Bukan, saudara. Tapi kita berbangga karena apa? Ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan dekat dengan kita. Saudara, kira-kira. Kan kalau kita tertindas itu kan nggak mungkin ditindas sama Tuhan. Kita pasti ditindas sama orang lain. Ditindas sama keadaan yang diciptakan sama orang lain. Kita tertindas. Dan Tuhan dekat dengan kita. Kalau kita ngerti ini dan kita langsung gandeng Tuhan, saudara. Kita andalkan Tuhan dalam keadaan ditindas. Dalam keadaan tertekan, patah semangat, kita langsung andalkan Tuhan. Firman bilang, kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada lawan kita. Berarti orang yang tertindas, orang yang patah semangat, itu dekat sekali dengan yang namanya kemenangan. Tapi kuncinya apa? Harus cepat ngandelin Tuhan. Harus cepat pegang Tuhan, saudara. Jangan ngandalin yang lain. Dan gentarlah sama firman Tuhan. Udah pasti, saudara. Karena jelas. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Waduh. Mata Tuhan lihat. Mata Tuhan tertuju. Maka dari itu, saudara. Saudara yang lagi putus asa. Saudara yang patah semangat, saudara yang lagi ngerasa, aduh saya tertindas banget Pak sama bos, sama teman, sama keluarga, sama siapapun, saudara merasa tertindas sekali. Saudara dengar, yuk datang sama Tuhan. Bawa hidupmu, bawa masalahmu, bawa sama Tuhan. Tapi rasanya kalau cuman sama Tuhan tuh cuman kita ngomong-ngomong sendiri doang Pak, nggak berasa apa-apa. Oh salah besar, Alkitab kita harus pegang. Tuhan memandang Anda. Tuhan dekat dengan Anda. Artinya kalau Tuhan memandang Anda, Tuhan dekat dengan Anda. Tuhan ini gak main-main. Tuhan mau menaruh pertolongan dengan segera kepada setiap kita. Yuk, cepat pegang tangan Tuhan. Datang ke hadiratnya. Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Kepada yang tertindas, patah semangat. Pada orang-orang lemah, Tuhan sangat memperhatikan. Dan ingat, bukan cuma kita lemah,
ditindas, tapi kita harus menjadi orang yang tetap pegang firman Tuhan. Waktu dalam keadaan tertindas, dalam keadaan patah semangat. Jangan malah jauhin firman, apalagi mencemooh firman. No, kita harus kembali dekat kepada firman-Nya. Ingat, gentar kepada firman-Nya. Saudara, ada masa di mana manusia mau sehebat apapun, pemimpin sehebat apapun, pasti pernah ngalami namanya saat-saat lemah. Apa yang dilakukan saat lemah? Kita harus cepat cari firman, cari pribadi Tuhan. Disitulah kita mendapat kekuatan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar setiap kami satu pewahyuan yang luar biasa Tuhan. Khususnya untuk setiap kami yang dalam keadaan tertindas, lemah, tidak berdaya, patah semangat. Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan itu ada atas hidup kami. Biarlah kami hari-hari ini semakin gentar terhadap firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami nggak akan gentar terhadap orang. Kami akan gentar terhadap Tuhan. Sebab Tuhan yang melakukan semuanya ini. Tuhan yang dapat mengatur semuanya. Tuhan yang dapat membalikan keadaan hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu, berkati umat-Mu. Apapun yang mereka sedang kerjakan, mereka akan kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan jagai sertai lindungi. Tuhan berikan keberhasilan. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.